Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-72 dari 80 topik. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Istilah, hukum administrasi negara, dikenal dalam berbagai literatur bestur dengan sebutan hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, administrate, recht, bestuursrecht, Belanda, administrative law, Inggris, dan droit administrate, Perancis. Semua istilah tersebut memberikan makna sebagai seperangkat aturan hukum yang menyangkut hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat, individual atau badan hukum perdata, berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, terdapat dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Dalam pengertian sempit, administrasi berarti tata usaha. Administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari tiga sudut, yakni 1. Administrasi sebagai proses dalam masyarakat. 2. Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia. 3. Administrasi sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan di atasnya. Kesejahteraan umum, Bestuurzorg, adalah meliputi segala lapangan kemasyarakatan di mana pemerintah turut serta secara aktif dalam pergaulan manusia. Diberinya tugas Bestuurzorg itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi khusus. Untuk dapat melaksanakan tugas Bestuurzorg tersebut, seperti misalnya menyelenggarakan kesehatan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi seluruh warga, menyelenggarakan perumahan yang baik dan sebagainya, maka administrasi negara memerlukan kebebasan, yaitu kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan persoalan penting. Hukum administrasi negara ruang lingkupnya luas. Cakupan hukum administrasi negara antara lain, 1. Perbuatan pemerintah, pusat dan daerah, dalam bidang publik. 2. Kewenangan pemerintah, dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut, di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. 3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan wewenang pemerintahan itu. 4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Hukum administrasi negara ada yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Sehubungan dengan adanya administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas umum pemerintahan yang layak. Keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum. Beberapa undapat ahli tentang hukum administrasi negara. 1. Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. 2. Beltefroid mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. 3. Logeman mengatakan hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara melakukan tugasnya dengan cara khusus. 4. De la Bascecoir Anan mengatakan hukum administrasi negara adalah serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi yang mengatur hubungan antara warga negaranya dengan pemerintahan. 5. Van Apeldoorn mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan yang seharusnya diperlihatkan oleh penguasa negara. 6. Strunken mengatakan hukum administrasi negara adalah aluran aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri. 7. Utrecht mengatakan hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus. 8. Surjono Sukanto mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah perubahan hukum khusus yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat melakukan tugasnya yang khusus. Termasuk dalam pengertian hukum administrasi negara adalah kekuasaan khusus yang dimiliki oleh administrasi negara. 9. Rohmat Sumitro, hukum administrasi negara adalah segala sesuatu mengenai pemerintahan, yaitu seluruh aktivitas pemerintahan yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan. 10. Prajudi Atmosudirjo mengatakan hukum administrasi negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Definisi ini memiliki arti yang luas, terdiri atas a. Tata pemerintahan, b. Tata usaha negara, c. Administrasi atau pengurusan rumah tangga, d. Pembangunan, dan e.
pengendalian lingkungan. Prajudi Atmosudirjo menguraikan hukum administrasi negara dalam arti luas, yang terdiri atas 1. Hukum tata pemerintahan. 2. Hukum tata usaha negara. 3. Hukum administrasi negara dalam arti sempit, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga. 4. Hukum administrasi pembangunan. 5. Hukum administrasi lingkungan. Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi dari administrasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian. B. Hukum administrasi keuangan. C. Hukum administrasi material. D. Hukum administrasi perusahaan negara. 6. Hukum tentang peradilan administrasi negara. Kuncoro Purbopranoto mengemukakan bahwa objek hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya hukum administrasi negara menganut asas-asas tertentu. Asas-asas hukum administrasi negara meliputi 1. Asas yuridiktas, rekatmatingheid, merupakan setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. 2. Asas legalitas, wetmatingheid, mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan asas legalitas ialah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasinya. 3. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Sumber-sumber hukum administrasi negara juga merupakan sumber dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat administrasi negara, dan kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi, mandat dan delegasi. Dari berbagai sumber hukum tersebut, masyarakat dapat menguji apakah berbagai tindakan hukum dan pelaksanaan kewenangan para pejabat administrasi negara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar berbagai persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Sumber hukum administrasi negara dalam arti material ialah keputusan penguasa yang berwenang. Sedangkan, sumber hukum administrasi dalam arti formil terdiri dari 1. Undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. 2. Praktek administrasi negara. 3. Jurisprudensi. 4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat administrasi negara juga mempunyai kewenangan diskresi, yaitu kewenangan mandiri untuk mengambil keputusan untuk suatu keadaan di mana keadaan tersebut tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, atau memang tidak diatur sama sekali oleh peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan kebutuhan dan situasi serta kondisi menghendaki diputuskannya suatu tindakan atau keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau keadaan yang mendesak. Dengan demikian, diskresi dapat menjadi sumber kewenangan bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari pada situasi dan kondisi tertentu. Sudah sebaiknya diskresi diberikan rambu-rambu untuk mengaturnya sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dari kewenangan diskresi tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat 3 macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. 1. Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak, general and abstrak, biasanya bersifat mengatur, regeling, berbentuk peraturan. 2. Keputusan-keputusan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif, best-checking, ataupun 3. Keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Mengenai perbedaan antara keputusan, best-checking, dengan peraturan, regeling, yaitu keputusan, best-checking, selalu bersifat individual dan konkret, individual and concrete, sedangkan peraturan, regeling, selalu bersifat umum dan abstrak, general and abstrak. Yang dimaksud bersifat general and abstrak, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenal perumusan kaedah umum. Suatu keputusan, best-checking, bersifat sekali selesai, and mahlik, sedangkan peraturan, regeling, selalu berlaku terus-menerus, dauerhaftig. Syahran Basah mengemukakan bahwa sebagai inti hakikat hukum administrasi negara, pertama, memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya, kedua,
melindungi keluarga terhadap sikap tindak, perbuatan, administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa melindungi sikap tindak administrasi negara di satu pihak dan warga negara di lain pihak. Pada dasarnya menciptakan kepastian hukum yaitu segala sikap tindak administrasi negara harus senantiasa memperhatikan batas-batas, baik batas atas maupun bawah. Batas atas, dimaksudkan taat asas yaitu bahwa sikap tindak administrasi negara dalam mewujudkan tugas kekuasaannya, di antaranya mengeluarkan keputusan, maka putusan-putusan itu apabila lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Batas bawah, maksudnya bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga negara. Philippus M. Hajon membagi hukum administrasi menjadi hukum administrasi positif sebagai lapangan hukum administrasi khusus dan lapangan hukum administrasi umum. Yang dimaksud dengan lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Sedangkan lapangan hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Itulah materi topik ke-72 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.